Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah belajar tadi malam? Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Afifah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar: mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai norma serta kelembagaan sosial budaya. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran: setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua, menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif. Sebelum Ibu melanjutkan pada materi bentuk-bentuk interaksi sosial, terlebih dahulu Ibu akan bertanya kepada kalian semua, apakah masih ingat apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, interaksi sosial dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun itu. Interaksi sosial tidak memandang usia, status sosial, dan pendidikan. Interaksi sosial ini bentuknya beraneka ragam, dan dengan adanya interaksi sosial ini dapat terjalinnya kerjasama. Akan tetapi dengan adanya interaksi sosial juga akan memicu terjadinya perpecahan antar seseorang. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua macam. Di antaranya ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses disosiatif terdiri dari kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan yang ketiga pertentangan. Mari kita ulas satu persatu. Proses-proses asosiatif. Apa itu proses asosiatif? Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan atau tujuan yang sama dan meningkatkan solidaritas kelompok. Untuk lebih mengingatnya, proses asosiatif yaitu perilaku yang mengarah pada kebaikan atau perilaku yang positif. Pertama, kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara seorang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Dalam pelaksanaan kerjasama, ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Kedua, bargaining, yaitu tawar-menawar. Yang ketiga, kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru dalam organisasi untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam organisasi. Yang keempat, koalisi, yaitu kerjasama dua organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan. Biasanya ini terjadi pada suatu politik. Misalnya, 2 atau lebih partai politik berkoalisi untuk mengajukan seorang calon wali kota. Dan yang kelima, bentuk dari kerjasama adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu.
Nah, bisa kita lihat dari contoh kerjasama, terdapat contoh gotong royong yang terjadi sekitar proses asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah suatu proses atau usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan agar terciptanya kestabilan. Bisa kita pahami kembali ya, saya akan memperjelasnya. Jadi, berawal dari adanya perselisihan, kemudian ada upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meredakan pertentangan agar terciptanya kestabilan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk seperti 1. Koersi adalah bentuk akomodasi yang menggunakan tekanan atau paksaan. Contohnya, ketika kalian melihat Satpol PP yang menegur secara paksa pedagang kaki lima di trotoar. Kedua, kompromi, yaitu persetujuan dengan jalan damai dan mengurangi tuntutan. Contohnya seperti kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pekerja dan majikannya mengenai upah. Yang ketiga, arbitrase merupakan usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Contohnya, ketika kalian ada yang berantem di kelas, lalu guru BK langsung memberi hukuman terhadap kedua belah pihak. 4. Mediasi. Berbeda dengan arbitrase, mediasi ini merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga yang netral. Contohnya, ketika Pak RT memberikan nasihat kepada bapak-bapak yang sedang berantem, nah pihak ketiga yaitu Pak RT ini merupakan mediator, hanya memberikan nasihat saja kepada kedua belah pihak. Yang kelima, konsoliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih atau bisa disebut dengan win-win solution. Keenam, toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan. Ketujuh, stella mate, yaitu merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan yang seimbang sehingga berhenti pada titik tertentu. Contohnya, di Eropa pertikaian blok barat dan timur mereda dengan sendirinya karena kekuatan yang relatif seimbang di antara kedua pihak. Bisa pula karena kejenuhan yang lama akan bersengketa tanpa adanya pihak yang menang dan kalah. Kedelapan, adjudikasi, yaitu merupakan perselisihan konflik melalui meja hijau. Contohnya, hakim memberikan hukuman kepada pencuri sepeda motor. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini terdapat contoh toleransi dalam beragama, lalu bentuk akomodasi ibu guru yang sedang menyelesaikan perselisihan antara Ridwan dan Mandar. Proses-proses asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi ini merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat mudah terjadi melalui beberapa cara seperti dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Berikut ini adalah contoh dari proses asosiatif asimilasi, yaitu orang Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya dapat berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Kita lanjut dengan bentuk-bentuk interaksi sosial kedua atau proses disosiatif. Nah, proses ini tentunya kita ketahui sebelumnya bersifat negatif ya. Kita perjelas lagi apa itu proses disosiatif. Proses disosiatif adalah proses yang terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas. Disosiatif yang pertama meliputi kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, bersaing meraih gelar juara, kesuksesan,
sebuah piala dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan lainnya. Seperti Andre dan Randy bersaing untuk menjadi ketua OSIS. Contoh lainnya, tim basket SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan SMP Negeri 1 Wonosari bertanding memperebutkan Piala Bupati Cup. Dalam pelaksanaannya, kompetisi atau persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan dalam ekonomi, persaingan dalam kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Bentuk disosiatif kedua adalah kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terdapat unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahnya mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan dan bisa dijumpai di dunia politik juga, seperti di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Proses disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan ini adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuannya masing-masing, yang disebabkan oleh perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik politik, konflik antar kelas-kelas sosial, dan konflik internasional. Akibat dari konflik ini seperti hancurnya harta benda, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa juga yang terenggut secara paksa. Baik anak-anak, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, yakni bentuk asosiatif dan bentuk disosiatif. Bentuk asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kegiatan positif. Contohnya, kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Kerjasama ini adalah satu orang atau kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, asimilasi ini suatu cara atau tingkah laku seseorang untuk menghadapi suatu perbedaan. Sedangkan akomodasi ini cara-cara seseorang untuk meredakan suatu pertengkaran atau pertikaian. Yang kedua, yakni bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Bentuk interaksi sosial yang disosiatif ini yakni mengarah pada tingkah laku atau sikap yang negatif. Contohnya seperti pertikaian, kontroversi, ataupun konflik. Baik anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu dalam pembelajaran kali ini. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang lembaga sosial. Jangan lupa belajar di rumah ya untuk materi yang minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa belajar yang rajin. Sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.